Sama ya seperti di akhir pekan lalu, indeks harga saham gabungan masih belum mampu beranjak dari level psikologis 7.100-an. Padahal sebetulnya kita cukup optimis begitu ya di awal bulan Januari kemarin sempat menyentuh level all time high-nya, kemudian juga sempat ditutup di akhir pekan itu di level-level 7.300, 7.200. Tapi rupanya di pekan keempat kemarin begitu ya kita lihat untuk indeks harga saham gabungan ini rupanya kembali merosot ke level 7.100-an dan masih berlanjut hingga awal pekan ini. Nah, tapi mungkin sebetulnya apa sih yang menjadi perhatian utama dan juga untuk review pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang perdagangan hari ini, Sinta? Ya, kalau kita lihat memang sebetulnya pelemahan dari IHSG ini sudah berlangsung sejak pekan lalu begitu ya. Ini 3 hari beruntun IHSG berada di zona koreksi dan sebetulnya kalau kita lihat memang ada beberapa sentimen yang cukup mempengaruhi pergerakan dari IHSG kita ya. Kalau kita lihat untuk pergerakan indeks harga saham gabungan khususnya mungkin untuk di hari ini juga ada sentimen dari rilis laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Iva ya. Lalu kita lihat juga di pekan kemarin ada 2 bank besar yang telah merilis kinerja keuangannya di sepanjang tahun 2023. Kita lihat ada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI yang telah merilis laporan keuangan di tahun 2023 di mana kalau kita lihat BBNI ini mencatatkan laba bersih sebesar 20,9 triliun rupiah di sepanjang tahun 2023. Ini merupakan kabar positif ya karena kalau kita lihat ini tumbuh sebesar 14,2% secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sebesar 18,31 triliun rupiah di tahun 2022. Lalu kita lihat juga ada dari PT Bank Sentral Asia Tbk yang sudah merilis laporan keuangan di tahun 2023. Kita lihat emiten perbankan swasta terbesar milik keluarga Hartono, Bank Sentral Asia atau BBCA ini mencatatkan laba bersih konsolidasi ya pemirsa senilai 48,6 triliun rupiah di sepanjang tahun 2023. Dan kalau kita lihat juga artinya ini labanya mencapai 19,4% jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 lalu. Baik, ini cukup impresif ya, Sinta. Kalau kita lihat memang di sepanjang tahun 2023 begitu ya, tahun yang digadang-gadang dari awal tahun itu sebetulnya penuh dengan tantangan, tapi kita bisa lihat juga begitu bahwa berhasil dilalui dengan baik dan tercermin juga dari laporan kinerja untuk di sektor perbankan begitu. Dan bahkan sebetulnya hari ini juga langsung direspon ya oleh para pelaku pasar. Kita lihat di sini untuk BBNI mampu finish di penguatan 2,76%, kemudian untuk BBCA sendiri juga melesat di 2,14% dan sebenarnya kita juga akan terus menanti ya seperti apa rilis dari emiten perbankan lainnya, tapi tampaknya para pelaku pasar juga sudah mulai price in begitu karena kalau kita lihat penguatannya juga sudah cukup signifikan hingga akhir perdagangan ini. Nah, tapi kalau kita lihat lagi begitu ya Sinta, mungkin dari sisi data-data perekonomian yang juga dicermati oleh para pelaku pasar seperti apa? Ya, kalau kita lihat ini ada sentimen terkait dengan Purchasing Managers Index ya, artinya ini di luar laporan keuangan Indonesia juga akan merilis data penting. Tepatnya ini di hari Kamis begitu ya, kalau kita lihat di tanggal 1 dan juga akan ada rilis indeks manajer pembelian Nikkei Indonesia periode Januari 2024 dan juga data inflasi Indonesia periode Januari 2024. Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia ini tercatat sebesar 52,2 poin pada periode Desember 2023. Angka ini melesat 0,97% dibandingkan pada periode di bulan November 2023 yang berada di 51,7 poin. PMI Manufaktur Indonesia tetap berada di zona ekspansif lantaran kalau kita lihat skornya ini masih di atas 50 poin. Angka tersebut sudah bertahan selama 28 bulan berturut-turut. Pada periode Desember 2023 pertumbuhan permintaan baru menjadi yang tercatat begitu ya atau tercepat maksud kami sejak September 2023 dan selain itu permintaan asing memang kalau kita lihat sedikit membaik untuk pertama kalinya dalam 3 bulan di mana ekspansi permintaan baru juga mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di dalam negeri untuk bisa menaikkan jumlah pekerja selama 2 bulan berturut-turut, Iva. Iya, ini sesuai ya dengan tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa memang sekali lagi tahun 2023 ini juga bisa kita katakan cukup menantang tapi bisa dilalui dengan baik. Begitu kita lihat juga dari PMI-nya yang masih ekspansif dalam 28 bulan beruntun dan di satu sisi juga tentu ini menjadi satu pertimbangan ya bagi para pelaku pasar. Tapi kalau kita lihat mungkin data-data lainnya tadi sudah dari PMI manufaktur begitu mungkin tentu para pelaku pasar juga mencermati data-data perekonomian lainnya seperti inflasi untuk bulan Januari yang akan dirilis juga pada pekan ini. Tapi mungkin ekspektasinya ataupun juga perkiraannya sendiri juga seperti apa, Sinta? Ya Iva, kalau kita lihat memang Badan Pusat Statistik atau BPS ini kan akan mengumumkan inflasi begitu ya di bulan Januari pada hari Kamis ini, Iva. Karena kalau kita lihat secara historis inflasi Januari ini memang biasanya tinggi ya karena naiknya harga-harga bahan pangan akibat pola musiman ya ini datangnya musim hujan dan juga berkurangnya panen pada musim
musim hujan biasanya memang membuat harga sayur mayur dan juga harga cabai ini biasanya melonjak ya. Kalau kita lihat pemirsa sebagai catatan, inflasi pada Desember tercatat 0,41% month to month. Sementara itu secara keseluruhan di tahun 2023 inflasi mencapai 2,61% year on year atau ini melandai jika dibandingkan realisasi di tahun 2022 yakni sebesar 5,51%. Iva. Baik, sementara untuk inflasi juga masih terjaga begitu ya, masih sesuai dengan target dari pemerintah. Kemudian tentu ini ada satu lagi nih ya, sentimen penting yang perlu menjadi perhatian para pelaku pasar dan ini sebetulnya sentimen utama ya, yang paling dinanti-nanti di sepanjang bulan Januari 2024 ini berkaitan juga dengan The Fed begitu, dari tadi juga sudah kita bahas begitu seperti apa mungkin ekspektasinya dan dari para pelaku pasar sendiri juga seperti apa yang dinanti ya. Tapi mungkin Sita bisa menjelaskan lagi lebih dalam dan juga lebih rinci berkaitan juga dengan FOMC meeting The Fed yang akan diselenggarakan pekan ini. Ini adalah sentimen yang memang cukup dinanti-nanti begitu ya bagi mungkin seluruh bank sentral yang ada di dunia ya terkait bagaimana The Fed akan memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga acuannya atau tidak. Pemirsa, pada hari Selasa dan juga Rabu waktu Amerika Serikat atau Rabu dan juga Kamis waktu Indonesia, The Fed akan menggelar pertemuan Federal Open Market Committee atau disebut dengan FOMC. Puncaknya pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia di mana The Fed akan mengumumkan kebijakan suku bunganya. Pasar sendiri berekspektasi jika The Fed akan mempertahankan suku bunganya di level 5,25% hingga 5,5% di pertemuan mendatang. Namun yang ditunggu pasar adalah sinyal pemangkasan suku bunga untuk ke depannya, Iva. Jadi artinya memang kalau kita lihat bagaimana The Fed akan bersikap atau mungkin pasar ini berekspektasi ya di kuartal kedua 2024 akan memangkas suku bunganya karena kalau kita lihat di era suku bunga tinggi ini cukup banyak sektor-sektor yang terdampak ya, Iva ya. Salah satunya tadi Iva juga menyampaikan bahwa sektor teknologi ini yang mungkin paling menunggu ya bagaimana sikap dari The Fed itu sendiri. Betul, karena sudah terespon juga pada perdagangan hari ini dan sebetulnya juga menarik ya karena yang dinanti oleh para pelaku pasar ini bukan seperti apa kebijakan untuk bulan Januari sebetulnya ya, tapi bagaimana kebijakannya untuk higher for longer-nya ini sendiri, longer yang akan kapan akan mulai di-cut begitu ya untuk pemangkasan dari suku bunga The Fed dan inilah sinyal-sinyal yang memang dinanti oleh para pelaku pasar. Nah, kemudian sinyal lain yang juga dinanti oleh para pelaku pasar ini tentu tidak hanya dari Amerika Serikat ya, apalagi untuk para pelaku pasar domestik dan juga yang bagi berinvestasi di dalam negeri ini tentu akan melihat seperti apa perekonomian China sebagai negara dengan mitra dagang terbesar kita dan juga sangat berpengaruh tentunya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga keberlangsungan mungkin nilai transaksi dan juga lain sebagainya begitu ya. Nah, ini seperti apa Anda melihatnya berkaitan dengan data-data perekonomian terbaru dari China dan mungkin ekspektasinya dan mungkin responnya dari para pelaku pasar? Iya, Iva, kalau kita lihat memang dari negeri tirai bambu Cina ini akan merilis data PMI komposit Cina periode Januari 2024 dan juga indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Cina periode Januari 2024 pada hari Rabu ini, pemirsa, tanggal 31 Januari 2024. Kemudian juga kalau kita lihat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, Cina juga akan mengumumkan indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Caixin China pada periode Januari 2024. Diketahui bahwa PMI komposit umum Caixin China ini naik menjadi 52,6 pada periode Desember 2023 dari 51,6 pada periode November 2023. Ini tentunya merupakan pertumbuhan aktivitas sektor swasta ya selama 12 bulan berturut-turut dan juga laju paling tajam sejak bulan Mei karena kalau kita lihat aktivitas pabrik ini mengalami peningkatan terbesar dalam 4 bulan dan juga sektor jasa ini berkembang ya pada tingkat tercepat sejak bulan Juli. Lalu kita pantau juga bahwa sebetulnya pertumbuhan pesanan baru ini mencapai level tertinggi dalam 7 bulan didukung oleh menguatnya permintaan di sektor manufaktur dan juga jasa. Sementara itu untuk penurunan ekspor baru semakin mereda karena tingkat penurunannya merupakan yang paling lambat dalam 6 bulan terakhir, Iva. Oke, ini sebuah kabar baru, kabar positif tentunya ya karena kalau kita lihat dari data PMI manufaktur China ini sudah ada peningkatan, sudah kembali lagi ke ekspansif di level 52,6 dan di satu sisi ini juga menjadi angin segar ya, harapan bahwa sekali lagi perekonomian China akan segera pulih, akan segera kembali bangkit lagi sehingga tentu akan menguntungkan begitu untuk mitra dagang kita sebagai Indonesia begitu sebagai mitra dagang dari China sendiri. Nah, kemudian kita akan lihat juga pemirsa secara sektoral ya, ini sudah ada sektor yang dipilih oleh Sinta begitu untuk dibahas pada market fokus kali ini. Dan ini juga tadi sebetulnya sudah disinggung ya berkaitan juga dengan bank-bank Himbara yang kenaikannya sudah cukup signifikan. Kita lihat ya memang bulan Januari ini bulan yang cukup ceria bagi sektor Himbara untuk sektor finansial karena memang kalau kita throwback dalam beberapa pekan yang lalu sebetulnya sempat ya menyentuh level all time high-nya. Kemudian sedikit mereda tapi kemudian kita lihat juga ya dengan
adanya sentimen baru ini diharapkan mungkin nanti level-level all time high-nya bisa kembali terbentuk nih, Sinta ya. Tapi mungkin seperti apa Anda bisa menjelaskan untuk perbankan, khususnya untuk perbankan big caps begitu ya pada perdagangan hari ini? Iya, mengamati pergerakan dari saham-saham di indeks sektoral, utamanya mungkin sektor finansial, kita lihat di hari ini memang berada di zona koreksi, di penutupan perdagangan hari ini berada di zona koreksi. Namun untuk saham-saham artinya perbankan big caps kita lihat ada BBNI, BBRI, BMRI, artinya Bank Himbara ini memang pergerakannya cukup menarik. Kita lihat untuk 4 saham perbankan BUMN atau Bank Himbara terpantau bergairah pada perdagangan sesi 1 ya pemirsa di hari Senin ini. Dan melesatnya 4 saham Bank Himbara terjadi di tengah pelaku pasar yang menanti perilisan kinerja keuangan keempat saham Bank Himbara tersebut di sepanjang tahun 2023. Hingga hari ini baru BNI yang sudah merilis kinerja keuangannya pada 2023, BNI mencatat laba bersih sebesar 20,9 triliun rupiah di sepanjang 2023, di mana angka tersebut naik 14,2% secara tahunan atau year on year. Pasar juga masih menanti rilis kinerja keuangan untuk 3 saham Bank Himbara lainnya. Selain itu pasar juga optimis ya bahwa kinerja keuangan Bank Himbara masih cukup baik sehingga potensi pembagian dividen ini akan tetap dilakukan. Sejatinya ada 3 saham Bank Himbara yakni BBNI, BBRI dan juga BMRI yang seringkali membagikan dividennya di setiap tahun. Bahkan ketiga saham Bank Himbara tersebut juga masuk ke dalam indeks IDX High Dividend 20, indeks yang berisikan saham-saham dengan dividen yield jumbo di setiap tahunnya. Tentunya pembagian dividen di 4 Bank Himbara sangat ditunggu-tunggu ya oleh pasar, apalagi kinerjanya ini masih cukup baik, bahkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan bukan tidak mungkin ya dividen yang akan dibagikan ini cukup besar. Ini yang mungkin akan dinanti-nantikan oleh para investor ya. Dividen yang akan dibagikan ini jumlahnya seperti apa, yang pasti mungkin ekspektasinya dalam jumlah yang cukup besar ya Iva ya. Betul, dan ini combo ya karena kenaikan harga sahamnya sudah cukup signifikan begitu, kemudian ditambah juga dengan pembagian dividen, tentu ini menjadi satu sentimen yang sangat menarik bagi para pelaku pasar. Dan kalau kita recap juga sekali lagi untuk penguatannya begitu di perbankan Himbara sendiri, kita lihat ya untuk BBRI sendiri menguat di 2,76%, BMRI di 2,78% dan juga BBNI di 2,76% pada perdagangan hari ini. Tentu kita akan lihat seperti apa keberlangsungan penguatan di sektor finansial ini sendiri, khususnya untuk emiten-emiten ini di sepanjang tahun ini. Tapi tentu kita akan lihat ya seperti apa pergerakannya esok hari ya Sinta, apakah mampu bertahan dengan penguatan yang cukup signifikan ataupun juga tidak begitu.